Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bapak Zen Firdaus Arizal. Di pertemuan yang ketiga ini, Bapak akan mengajak kalian untuk belajar bagaimana menulis sebuah teks deskripsi. Dalam pertemuan kali ini, nanti akan Bapak jelaskan langkah-langkah menulis teks tersebut dan juga bagaimana teknik yang baik untuk menulis teks deskripsi. Maka dari itu, simaklah video ini dari awal hingga akhir agar kalian dapat memahami dan juga dapat menguasai kompetensi menulis teks deskripsi. Selamat mengikuti. Sebelum kalian masuk ke dalam materi menulis teks deskripsi, perlu kalian ingat bahwa ciri utama dari teks deskripsi itu yaitu teks yang mengungkapkan ciri-ciri khusus sebuah objek atau peristiwa. Ciri-ciri tersebut dapat berupa bentuknya, warnanya, ukurannya, keadaan, dan lain-lain. Nah, maka dari itu, ingatlah ciri-ciri utama tersebut agar kalian nanti bisa menuliskan teks deskripsi. Anak-anak, sekaranglah waktunya kita untuk masuk ke dalam materi. Ada 5 langkah untuk menulis teks deskripsi. Yang pertama, memilih topik atau tema. Apa topik kesukaanmu, tema apa kesukaanmu. Kemudian mencari informasi. Kemudian membuat kerangka, mengembangkannya menjadi sebuah paragraf atau beberapa paragraf. Dan yang terakhir, menentukan judul. Kita awali dari langkah pertama, memilih topik atau tema. Kita ketahui bahwa menulis teks deskripsi itu seperti halnya kita mengungkapkan sebuah objek. Objek di dalam teks ini dapat berupa tempat itu dapat berupa sekolah atau lingkungan sekitarmu atau rumahmu. Bisa juga benda, manusia, atau waktu. Nah, tempat juga bisa yang kalian tulis juga bisa dilihat dari lingkunganmu atau objek lain berupa wisata yang pernah kamu kunjungi atau pernah kamu ketahui. Kalau benda bisa berupa kendaraan dan benda hidup bisa berupa hewan. Untuk contoh lingkungan, kalian bisa menulis objeknya mungkin semisal lingkungan sekolahmu, lapangan olahraga, atau mungkin greenhouse, bisa tempat wisata yang pernah kamu kunjungi atau kamu sukai. Atau kendaraan yang pernah kamu lihat atau yang menurutmu paling unik. Atau mungkin kamu mengungkapkan objek berupa benda hidup yaitu hewan. Setelah kamu yakin atas sebuah objek yang ingin kamu deskripsikan, langkah berikutnya adalah mencari informasi. Informasi ini terkait dengan objek yang sudah kamu pilih. Semisal kamu memilih mendeskripsikan hewan, harimau misalnya, berarti kamu mencari sumber-sumber, ciri-ciri, bentuk-bentuk, atau macam-macam jenis dari harimau. Bisa dicari di mana? Semisal dicari dari internet, atau mungkin dari buku-buku bacaan yang pernah kamu baca, atau bisa kamu tanyakan atau berdialog dengan teman atau orang-orang yang ahli dalam objek yang ingin kamu tulis tersebut. Langkah yang ketiga yaitu membuat kerangka. Disinilah inti atau hal penting dalam proses menulis teks deskripsi. Kerangka yang terstruktur, kerangka yang berurutan, yang baik, maka akan menentukan kualitas dari teks yang kamu tulis. Kita ingat struktur dari teks deskripsi ada 2, identifikasi dan deskripsi. Maka dari itu kita membuat kerangka teks ini dari 2 struktur tersebut. Identifikasi.
berisi dua hal, yaitu pernyataan dan hal yang menarik. Misal kita memilih sebuah objek yaitu tentang wisata. Misal kita mengambil sebuah pantai yang ada di Banyuwangi, yaitu Pantai Pulau Merah. Kerangka yang pertama bagaimana? Bisa kamu tulis dengan gambaran umum pantai. Setelah kamu mencari informasi tadi, tentunya gambaran umum tentang pantai ada di dalam informasi tersebut. Misal belum ada, kamu bisa cari lagi di internet bagaimana tentang Pantai Pulau Merah. Hal yang unik dari pantai itu apa? Dicari di internet. Nah, ini adalah dua kerangka yang mewakili struktur identifikasi. Kerangka deskripsi ada mengungkapkan lokasi, warna, ukuran, bentuk, keadaan. Lokasi dapat kamu tulis dalam bentuk kerangka, letak, geografi, wisata, pantai, dan aksesnya. Kamu harus mencari informasi tentang di mana letak pantai ini secara geografi, di desa mana, kecamatan mana, kabupaten mana. Warna, kamu bisa mengambil mungkin warna pantai atau warna pasirnya, warna karang yang ada di sana. Kemudian ukuran, kamu bisa membuat kerangka dengan luas area pantai dan lingkungannya, berapa meter persegi kah atau berapa hektar kah yang ada di dalam pantai itu. Kemudian bentuknya, bentuk karangnya seperti apa, tekstur pasirnya seperti apa yang ada di sana. Ini menjadi kerangka yang keenam. Keadaannya, kamu bisa melukiskan keindahan pantainya, apa yang menarik dari pantai itu. Nah, ketujuh kerangka ini bisa disusun secara urut seperti ini, atau mungkin secara terbalik-balik juga nggak apa-apa. Kamu bisa menuliskan bentuknya dulu, atau warna dulu, ukuran dulu, boleh. Yang penting hal-hal penting di identifikasi dan deskripsi tertuang secara lengkap. Langkah yang keempat yaitu mengembangkan kerangka. Kerangka yang sudah kamu tulis tadi dikembangkan dalam paragraf-paragraf. Nah, perlu kalian ingat bahwa setiap kerangka itu bisa tertuang dalam sebuah paragraf atau bisa tertuang dalam sebuah kalimat. Bergantung kemampuan kamu dalam mengembangkan kerangka. Oke. Ada 7 kerangka yang sudah kita tulis tadi. Coba kita kembangkan kerangka 1 sampai dengan 4. Gambaran umum pantai. Kalian dapat menulis gambaran umum ini dengan mengungkapkan sejarah kenapa kok disebut Pantai Pulau Merah. Jadi berbunyi, Pantai Pulau Merah dikenal karena tanah yang berwarna kemerahan di dekat bibir pantai. Kemudian pantai ini juga memiliki bukit hijau dan indah yang bisa dikunjungi dengan jalan kaki saat air laut sedang surut. Ini gambaran umum dari pantai. Kemudian hal yang unik dari pantai, kita bisa mengembangkan kerangka itu dengan pengembangan seperti ini. Selain itu, pantai ini juga mirip dengan Pantai Kuta di Bali. Potensi ombaknya sangat cocok untuk tempat berselancar. Ini menjadi hal unik dari Pantai Pulau Merah. Kemudian letak geografi wisata pantai dan aksesnya dapat dikembangkan menjadi kalimat seperti ini. Pantai Pulau Merah terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Pasanggerahan, Kabupaten Banyuwangi. Wisatawan bisa berkendara selama 3 jam dengan minibus dari pusat kota Banyuwangi menuju pantai ini. Kemudian gambaran warna pasir pantai. Jadi kita mengungkapkan ciri-ciri pantai berdasarkan warna atau cerapan penglihatan. Dapat kita kembangkan seperti ini. Meski dinamakan dengan Pulau Merah, sesungguhnya pantai ini memiliki hamparan pasir berwarna putih agak kecoklatan. Tetapi pada ketika musim kemarau tiba, maka kawasan pantai ini akan terlihat kemerahan. Nah, ini kerangka 1 sampai 4 dijelaskan seperti itu. Kemudian kita mencoba untuk mengembangkan
kerangka 5 sampai 7. Kerangka 5 berbunyi luas pantai dan lingkungannya dapat dikembangkan sebagai berikut. Pantai Pulau Merah mempunyai garis pantai mencapai 3 km dan luas lokasi sekitar 5 hektar. Pantai ini juga memiliki ombak yang tergolong cukup tinggi, berkisar 3 sampai 5 meter dan seterusnya. Ini mengungkapkan luas atau area pantai. Kalian bisa melihat dalam teks itu terdapat angka-angka yang menunjukkan ukuran atau luas dari pantai itu. Struktur atau kerangka yang keenam, tekstur pasir dan karang dapat dikembangkan seperti yang ada di slide. Kalian bisa membaca sendiri. Dan kemudian keadaan pantai dapat dikembangkan dari kerangka yang nomor 7 sebagai berikut. Di kala hari petang kita dapat menyaksikan keindahan sunset pantai Pulau Merah yang terbilang sangat indah dan seterusnya. Kalian dapat membaca sendiri. Jadi dari ketujuh struktur ini atau ketujuh kerangka ini, masing-masing kerangka ada yang dikembangkan menjadi satu paragraf, satu kalimat, ada yang dikembangkan menjadi lebih dari satu kalimat. Itu bergantung pada informasi yang sudah kamu dapatkan dan kemampuanmu untuk mengembangkan kerangka tersebut. Langkah yang kelima dalam menulis teks deskripsi adalah menentukan judul. Namun sebelum judul ditentukan, kerangka-kerangka yang sudah dikembangkan ke dalam beberapa paragraf tadi digabungkan menjadi sebuah teks. Nah, penggabungan tersebut di slide atau saya buat menjadi 2 paragraf. Yang paragraf pertama ini berupa identifikasi, paragraf yang kedua berupa deskripsi. Judul dalam sebuah teks tersebut mewakili isi atau objek yang akan dideskripsikan. Saya dapat membuat judul dari teks ini dengan judul Pantai Pulau Merah yang Menawan. Dari kata menawan akan memotivasi pembaca untuk membaca teks ini karena keindahan yang akan disajikan tertuang dalam kata menawan. Jadi kata menawan sebuah kata untuk mempersuasif atau membujuk pembaca untuk meneruskan membacanya. Demikianlah anak-anak sedikit yang bisa saya jelaskan perihal menulis teks deskripsi. Untuk pertemuan selanjutnya akan Bapak jelaskan lagi lebih rinci bagaimana cara menuliskan teks deskripsi dan bagaimana cara menyunting kalimat-kalimat yang ada di dalam teks tersebut. Untuk pertemuan ketiga ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.